Welcome to Global Horizon Podcast International Office episode 8. Hari ini kita punya tamu yang sangat spesial banget nih. Ada di sini adalah Mas Agus Saiful atau biasa dikenal sebagai Mas Agus Kiner. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga di sini saya ditemani oleh Pak Lala Bumela sebagai Kepala Pusat International Office UIN SSC. Hai guys semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam ya dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik banget ya. Jadi di sini kita mengambil topik Transforming Education Social Media Advantage for Cyber Islamic University. Gitu. Jadi gimana nih Pak Lala? Ini Bapak Digital Cirebon ya. So we will learn a lot from him today. Gimana sih ini perasaan Mas Agus pertama kali masuk UIN Cyber Cirebon dan kira-kira yang kebayang tuh gimana nih? Dan apa aja yang bisa dikerjasamakan? Yang bisa dimitrakan kira-kira? Gimana nih perasaan pertama kali sendiri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rivaldo, Mas Lala panggilnya sebagai. Jadi pada waktu langsung kaget nih, wah ternyata bangunannya itu nggak kalah sama hotel gitu ya. Dari 8 lantai dengan view yang bagus. Paling kalau pagi kayaknya cerimanya kelihatan sih. Kelihatan banget. Jadi ini juga bisa menginspirasi. Kita kalau berpikir kan tidak harus dalam ruangan kan, sekali-kali keluar ruangan dalam berjalan kaki melihat view itu bagus banget dari atas itu. Betul. Jadi you feel amazed ya. Betul, yes. Betul. Baik, ini sebenarnya saya baru pertama kali ketemu Mas Agus ya. Mas Rivaldo sudah ketemu. Udah lama kita berapa tahun Mas Agus? Udah dari 2000 lama banget ya. Iya. Kita udah menjadwalkan lama juga. Iya udah menjalankan lama banget ya. Ini mungkin pertanyaan pertama yang sering kami pikirin nih, Mas Agus. Dengan adanya UIN Cyber Cirebon ini, kira-kira apa nih ekspektasi kebanyakan orang yang Mas Agus tangkap? Ya udah ada UIN Cyber, Mas Agus juga punya banyak sekali company ya, dan megang About Cirebon dan megang 5 lainnya gitu ya. Betul. Kira-kira imajinasi kolektif orang Cirebon nih tentang adanya UIN Cirebon dulu sebelum kita ngobrol ke area yang lebih tentang social media, apa kira-kira nih? Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya karena ada perubahan nama sekarang transformasi baru. Dari Universitas Negeri Federasi Islam Negeri Cyber Technology Cirebon, dan boleh bilang ini yang pertama cyber tentang Universitas Keagamaan Indonesia ya. Pertama dan satu-satunya. Pertama dan satu-satunya sejauh ini ya. Dan boleh bilang ya, memang istilah cyber ini istilah yang cukup menarik kan, karena berhubungan dengan dunia maya kan, dunia maya lah, dunia digital kan. Karena saya juga kebetulan gabung juga sama Amsindo, Asosiasi Media Sosial dan Cyber Indonesia. Di Indonesia nggak ada lagi Serikat Media Cyber Indonesia seperti itu. Jadi dunia cyber itu boleh bilang sekarang dunia yang sudah tidak bisa kita tinggalkan lagi, harus kita ikuti. Kita update. Dengan adanya UIN SSC ini otomatis akan menjadi sorotan Indonesia, bukan Indonesia ya, tapi dunia juga. Bahwasanya ini di Indonesia ada loh, dan letaknya adalah di Cirebon. Betul. Gitu. Dan kita Cirebon sendiri Mas, itu sudah terkenal sejak zaman dulu. Itu Benar. paling sekarang di Cirebon kan ulang tahun ke-597 ya. 597. Sudah lebih dari 5 abad yang lalu Cirebon sudah terkenal di dunia. Oke. Jadi memang kita pas banget dengan datangin Mas Agus hari ini. Cocok ya Pak ya dengan temanya ya. Juga, gitu. Cirebon dengan juga background Mas Agus di dunia digital ini pas banget gitu ya. Event digital Cirebon tuh ada apa aja ya? Event digital per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun tuh ada nggak Mas? Karena kita ingin menjadi bagian itu sebenarnya. Ya, jadi memang yang kita butuh masyarakat adalah namanya, boleh bilang ada kalender event ya. Kalender event, dan di Cirebon itu banyak didominasi oleh event yang sifatnya seni budaya. Karena banyak hiburan ya Mas ya. Tradisi adat Cirebon itu yang sifatnya rutinitas. Kayak Muludan, kayak festival seni budaya itu rutin banget gitu. Nah, itu menjadi acara tahunan. Kemudian juga kita juga acara model juga di Cirebon udah mulai banyak lah, acara konser, acara seminar dan lainnya seperti itu. Oke. Mas Allah punya ini berarti, karena Mas Allah juga seorang influencer, digital content creation, kira-kira untuk kampus kelas UIN Cyber, kira-kira bayangan Mas Agus ini kita bisa menjangkau masyarakat luas tuh gimana caranya kira-kira Mas Agus? Sekarang kan saya sering banget itu bergerak di sosial media. Sosial media itu kalau sosial media itu adalah
kita adalah berinteraksi. Itu penting. Semakin banyak kita berinteraksi, otomatis jangkauan akan semakin luas. Beda sama dengan yang konvensional kan, satu arah. Sekarang justru dengan dunia digital itu lebih cepat kembang kalau kita antar interaksinya itu semakin pesat, makin berkembang. Gitu. Oke. Ya, jadi bagaimana jangkauannya? Jangkauan semakin kita banyak berinteraksi, semakin luas jangkauannya, Mas. Jadi saya kata kunci ada di interaksinya itu. Interaksi ya. Dan podcast ini juga salah satu bentuk kita reaching out to the world ya. Baik. Ini karena Cirebon yang sudah jadi kota smart city juga ya. Betul ya. Smart city. Boleh cerita sedikit, Mas Agus, about Cirebon ini, apa sih yang dipromosikannya tentang Cirebon, lalu bagaimana kita bisa berpartisipasi gitu. Karena memang di dunia abad 21 ini kita harus jadi prosumer ya. We are both producers and also consumer. Yes. Banyak orang hanya consumer kan. Nah, tapi kita sekarang ditantang sama Gusman, sama tim task force. Pokoknya dosen Insider ini harus juga jadi producer konten. Gimana biar kita ini jadi prosumer gitu, Mas kira-kira? Jadi pertama kita sengaja ngambil nama Cirebon kan orang bahasa Inggris tahun 2010 ya. Iya. Kok namanya pakai istilah Inggris segala? Bener loh Mas itu. Pertama. Bahasa Inggris. Saya bilang Cirebon itu sudah dikenal dunia itu dari dulu. Jadi apalagi kata itu kan lebih dari segi branding lebih menjual juga kan. Betul. Lebih familiar orang lah. Apalagi sekarang zamannya Gen Z atau generasi apa udah tahu semua lah waktu itu. Nah kemudian di Cirebon itu banyak potensi yang bisa jadi konten. Memperkenalkan banyak. Baik. Kalau kota itu bicara tentang kota kita banyak sejarahnya. Oke. Kemudian juga banyak tentang kulinernya. Dan semuanya enak-enak gitu. Itu satu ya. Saya gemuk. Gitu kan. Jadi pada kayak model di ini ya UNSC juga. Itu kontennya tuh banyak seperti itu. Berarti kalau mahasiswa di tugas ya, itu bikin konten ini pasti mereka akan bisa beda-beda. Kita udah bisa mikir itu. Dari potensi Cirebon banyak sekali yang bisa dijadikan konten. Baik. Terus dari segi kronologi nih Cirebon, kalau dipetakan, apakah Mas Agus dengan tim ini memetakan semacam kronologi dari segi waktu Cirebon menjadi konten atau memetakan hanya berbasis tema saja gitu Mas? Selama ini gimana nih? Jadi awal kita bikin konten itu tematik. Kita dulu pernah bikin namanya Cirebon Hijau. Fokus ke dalam hijau dan Cirebonnya kan. Oke. Dan kita bikin lagi Cirebon adem, Cirebon bersih seperti itu kita bikin konten. Sebenarnya Pak, karena bagaimanapun sosial media itu adalah tentang kita bicara tentang persepsi. Apa yang ada di otak kita gitu. Baik. Kalau kita mau mempresentasikan Cirebon seperti apa, itulah sosial media tugasnya di situ. Karena mereka jangkauan lebih luas, lebih cepat menyebarnya dan lainnya itu. Jadi itu terkait dengan branding yang ingin kita dilihat juga seperti apa ya Mas sama pihak luar ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara tentang sosial media, itu ada yang namanya niche ya. Kita mau ke arah mana itu? Betul. Itu harus kita jaga banget. Kita belok dikit aja susah balik lagi ya tuh. Gitu. Baik. Nah, berarti memang Wing Cyber Syahro Jatin juga harus membangun niche. Nah, dan juga brandingnya itu loh. Penting. Iya, betul. Baik. Nah, tadi kita di backstage, kawan-kawan sudah ngobrol banyak hal dengan Mas Agus. Cirebon ini di masa lalu grand banget, grand city, betul. Dan itu terekam oleh dua profesor dari Australia yang 3 minggu lalu ke sini. Saya nggak cerita banyak tentang Cirebon, tapi di mobil cerita, Lala, I believe Cirebon was a grand city in the past. Itu terlihat dari struktur bangunan area sini dan area sini. Ternyata untuk orang luar negeri bisa capture ya, bisa tertangkap gitu. Seperti itu ya. Aduh, obrolin tentang perception. Mungkin kan nih kita nih kalau bikin konten, kita bukan hanya enhancing people perception, tapi mungkin nggak kita nih merubah persepsi orang tentang Cirebon. Bahwa Cirebon ini gede banget. Cirebon ini punya banyak harta karun intelektual, harta karun wisdom. Nah, selama ini Mas Agus mengumpulkan itu semua seperti apa nih di company-nya Mas Agus di bawah Cirebon ini nih? Makanya saya kadang bilang itu di Cirebon itu istilahnya dalam tanda petik banyak harta karun. Itu harta karun kan, makanya kita lebih fokus ke Cirebonnya ya. Kita konten bagi Cirebonnya, jarang kita konten menyebar ke yang lainnya di Cirebonnya karena
Kita juga kerjasama sama beberapa content creator yang di bidang masing-masing kita kerjasama ngembangin seperti itu. Nah, Bang, contoh saya pun kan terkenal sejarahnya tuh, karena saya kalau ada sejarah saya kadang ikutan kan. Kayak tempo hari kan ikut sejarahnya ini sekolah Milo di Cirebon. Itu 100 tahun, 1 abad. 1 abad ya? Ya, 1 Juli 2015 1 abad. 1 abad ya. Jadi kenapa sih di Cirebon ada Milo segala kan kemudian sekolah lainnya itu. Iya. Sejarahnya Pak. Jadi dan itu semuanya kalau di sejarah itu terekam di dokumentasi Belanda itu terekam bahan. Oke. Makanya sebenarnya dari sisi bangunannya kan itu kan makanya kalau orang yang profesional paham lah. Maka pasti banget tuh mereka penataan kotanya Cirebon seperti apa gitu. Zaman dulu itu. Betul. Berarti nih untuk misalnya untuk history ya, untuk history, untuk yang kuliner, ada skill khusus nggak nih Mas Agus untuk para konten kreator itu? Karena kami juga di sini memang kita berdua ini diminta Pak Rektor, Gusman gitu. Memang kita harus menjadi role model buat anak-anak juga nih, anaknya jadi konten kreator. Skill apa nih Mas yang dibutuhkan banget untuk anak Gen Z hari ini agar mereka tuh jadi konten kreator yang bisa memberikan persepsi baru warna baru tentang Cirebon misalnya. Mungkin lebih spesifiknya juga untuk mahasiswa nih. Mahasiswa kita nih gimana nih caranya bisa memanfaatkan sosial media itu untuk kehidupan mereka ke depannya gitu ya. Tahun 2024 ini untuk sosial media, terutama kita sekarang di Indonesia bentuknya video ya. Itu sekarang ada kecenderungan itu yang paling bagus adalah bentuknya storytelling. Right, storytelling ya. Jadi contoh misalkan makanan. Orang itu konten kreator bikin makanan ngesut banget dengan makanannya sambil dia ngobrol. Seorang audiens itu diajak ngobrol loh. Seperti itu sekarang. Jadi kita bikin konten itu seolah-olah juga audiens ikut terbawa emosinya ketika kita seperti itu. Jadi menangkan makanya gini jadi akan butuh banyak juga dari videografer segi engineering bagus, itu juga dari segi konten kreatornya, storytellingnya bagaimana dia membuat cerita yang bagus. Berarti kemampuan communication juga sangat harus banget itu banget. Iya. Betul. Dan memang kita ingin ya, karena kita ini jago public speaking. Public speaking. Dan tadi kita di backstage juga ngomong tentang skill yang analitis ya, Mas. Jadi konten itu yang bagus itu adalah ya kritis, makanya dia menciptakan sesuatu yang yang insightful. Nah di Cirebon ini Mas Agus berapa banyak konten kreator nih yang dalam circle-nya Mas Agus dan Valdo itu? Karena kan saya dengar banyak banget Cirebon itu. Banyak. Jadi kalau hitungan saya masih puluhan lah. Masih puluhan? Itu boleh bilang berkembang dalam 2 tahun terakhir. Sebelumnya lumayan susah konten kreator. Iya betul. Nah itu apa? Kategorisasi ya bahasa? Iya benar. Ada kategorisasi misalnya untuk yang running nih kan, running. Betul. Untuk yang education karena sekarang katanya konten tentang education makin banyak. Betul. Makanya ini konten kreatornya bagusnya dia niche-nya ini spesifik banget ya Mas Agus. Spesifiknya bagus. Beda ya. Kayak Mas Repaldo kan, running tuh. Jadi walaupun Mas Repaldo terkenal di runningnya, dia jangan lari ke misalkan ke konten perumahan doang akan beda rasanya. Bisa kan di situ penting banget itu. Kan konten kreator terus di bidang pendidikan. Ini berani buat anak-anak universitas. Ya, makanya dia mintanya kemana itu? Tinggal pihak kampus spesifik ya, Mas. Tinggal pihak kampus ngobrol sama itu mintanya di mana? Karena setiap orang punya kemampuan yang beda-beda. Saya pikir hanya dosen aja yang harus punya spesialisasi di dokter ya, konten kreator. Itu kaitannya sama branding ya. Artinya kan kalau dari sisi company juga melihatnya ini yang mau menjual produk kita ya harus benar-benar customer yang spesifik gitu ya. Ada yang berbicara tentang khusus sejarah aja gitu ya, benar-benar fokus ke bangunan-bangunan sejarah gitu. Ada yang ke kuliner, benar-benar ke kuliner, kemudian wisata juga ke wisata gitu ya. Bahkan ke produk-produk yang spesifik banget juga, kecantikan yang spesifik misalkan hanya sunscreen saja doang. Itu bisa sampai sespesifik itu untuk konten kreator di zaman sekarang ya Mas Agus ya. Iya. Paling kayak teman saya kan dia punya anaknya banyak, nah spesifik ke family-nya tuh. Ya tentang family seperti itu. Jadi spesifik banget sekarang. Oke. Terus karena Cirebon udah jadi ekosistem baru untuk para konten kreator nih ya. Apakah pernah ada nih misalnya pertemuan khusus dengan konten kreator dari Bandung, dari Jakarta atau dari Bali misalnya? Sempat gitu? Jadi untuk yang pertemuan secara banyak itu banyak di Cirebon sudah ada. Sudah sering pertemuan lah. Misalnya kita ada Bukpur, ada Gadis, sering ngadain. Untuk konten kreator yang dari luar kadang mereka ke kita tuh berkunjung ngobrol lah.
Ada juga orang Cirebon, ternyata dia sekarang di Bandung jadi konten kreator kan nasional kan, ngobrol di Cirebon gitu, seperti itu ada. Oke, jadi udah mulai jalan ya. Udah mulai jalan ya. Lalu dengan konten se-ASEAN nih, sempat ada ini nggak? Karena kemarin Mas Agus cerita ya bahwa ada dari Kajari Penang ya. Iya betul. Datang ke sini malah ditemenin sama konten kreator. Sepenting apa itu potensi konten kreator hari ini? Makanya tiap hari kan saya diundang sama dinas Pariwisata Kabupaten. Nanti ada kunjungan dari Kajari Penang Malaysia. Dia kunjungan dari Bandung ke Cirebon langsung ke Kuningan. Kemudian kita ketemu di daerah Batik. Kita ngobrol wawancara, ternyata sih ada beberapa orang yang datang ke sini. Itu ada dari asosiasi tour travelnya, dari KJRI-nya, mulai dari beberapa dinasnya, ada jurnalis, ada konten kreator. Nah, itu yang itu saya bikin kaget, yang dibawanya konten kreator ini gitu. Makanya dari sini kan ketemu pas di Kuningan nggak sadar ada pameran, ketemu juga pas saya juga tuh. Jadi benar-benar konten kreator penting banget sekarang. Penting banget ya. Iya, karena dia bisa menginfluence ya. Bagi dia punya followernya antara media dengan konten kreator beda banget rasanya. Konten kreator secara emosional benar dekat banget lah. Kenapa dia harus follow segala kan? Baik. Gitu ya. Tapi dari secara persepsi umum, orang melihat konten kreator itu seperti apa tuh Mas? Apakah memang masih di bawah levelnya jurnalis atau udah sama aja seperti jurnalis atau seperti apa tuh? Jadi gini, level konten kreator itu banyak tingkat aja ya. Kalau dia bisa seperti jurnalis adalah pertama kalau sifatnya news, dia harus benar-benar mengvalidasi. Tidak boleh sampai ada yaitu sifatnya hoax. Betul. Kalau mereka bukan yang sifatnya news, mereka tahu sendiri kan karena terjun langsung gitu. Seperti itu sih. Nah berarti kan kemampuan mengvalidasi itu juga bagian dari critical thinking atau intelligence. Ya, betul ya. Nah kita tuh ingin punya standar nih Mas Agus. Ya. Standar untuk mahasiswa UIN SSC agar dia jadi content creator yang benar-benar bagus tuh gimana? Nggak asal jadi kan, maksudnya kalaupun dia nggak sekolah resmi minimal ada semacam training yang standarnya itu bagus. Nah sekolahnya di mana, atau Mas Agus sudah punya sekolah sendiri atau workshop sendiri, terus seperti apa gitu Mas gambarannya? Jadi untuk belajar itu kan di Cirebon kan masih banyak kan otodidak. Ada juga beberapa untuk belajar itu ada juga yang sifatnya secara online ada. Kemudian juga beberapa peserta itu sudah buka malah program konten kreator seperti itu. Oh iya. Menarik juga ya. Menarik juga. Menarik. Paling sekarang kan ibaratnya sekarang aja di sertifikasi BNSP ya yang nasional sudah ada sertifikasi konten kreator. Sampai gitu, artinya itu kita diajarkan bagaimana jadi konten kreator yang baik. Mulai dari kita jangan sampai juga jadi konten kreator yang akhirnya bermasalah kan, karena keilmuannya kurang kan. Misalkan mempromosikan judi online. Itu terjadi gitu. Karena harus dibekali dengan wawasan juga, bukan otodidaknya kan. Apa yang nggak boleh, apa yang boleh, itu harus tahu banget. Nah betul. Jadi kita nggak mau punya apa yang jadi-jadian ya. Betul ya. Nih di Cirebon ada nggak yang tingkat SMA, SMP itu udah jadi konten kreator misalnya yang Mas Agus lihat? Trennya udah ada belum? Ada dari SMP udah ada. Oh gitu. Iya. Karena pernah juga jadi talent saya. Talent review saya. Harus diundang juga nih. Itu karena memang kebiasaan. Pertama kan ya itu sekarang kan orang pengen di public speaking yang bagus. Di depan kamera udah terbiasa seperti itu. Jadi harus bukan introvert lagi, sudah harus extrovert, itu harus diajari. Sekarang itu ya. Nah, berarti mereka juga punya kemampuan script writing segala macam, mau nggak mau harus belajar kan? Sebenarnya kalau bikin konten kreator sebenarnya sih harus punya tiga skill. Tiga skill Kan. Pertama dia harus bisa yang namanya bikin ide script. Yang kedua harus ada teknis yang videografernya ya, langsung. Yang ketiga dia bisa membawakannya. Nah kadang itu tiga-tiga nggak ada, satu orang nggak ada. Karena konten yang bagus itu minimal dia punya 2 orang, dia sendiri sama ada tim yang lain seperti itu minimal. Jadi kolaborasi sih memang. Kolaborasi betul ya. Dan menariknya lagi nih Mas Agus kan punya perusahaan media ya. Nah sekarang trennya ini banyak kerjasama dengan para konten kreator gitu ya. Jadi bentuk kerjasama seperti apa tuh Mas Agus? Jadi gini, saya anggap konten kreator itu bagi saya secara bisnis mereka adalah ikut memperbesar magnet sosial media. Kenapa? Karena mereka ngajak orang, ayo main sosmed gitu, ngajak kan. Artinya
marketnya semakin besar dengan banyak konten kreator. Akhirnya kita kolaborasi sama mereka kan. Ini kontennya bagus, ini konten ini harus tayang nih, harus nih, orang banyak yang tahu nih, harus. Kita ada seperti itu kan, bikinin kan. Karena kita dengan terbatas SDM juga, akhirnya mereka konten mau nyari yang bagus-bagusnya seperti itu kan. Nah, nyari apa namanya untuk videografer, nyari kolaborator lah bahasanya, itu gampang apa susah Mas? Jadi kita sebenarnya mereka punya background videographer sih, punya background, tinggal mereka kita arahkan sekarang backgroundnya sosial media lah. Sosial media sekarang kalau ngambil video kan harus portrait berdiri kan, yang lama masih pakai landscape itu. Itu beberapa videographer saya juga dulu backgroundnya adalah fotografer. Karena mereka merubah bisa jadi videographer sesuai dengan market. Karena kalau di sosial media hampir tiap tahun selalu update terus gitu. Terus ya. Jadi kadang-kadang apa yang saya katakan sekarang belum tentu update di berikutnya. Sangat relevan ya Mas ya? Iya, masih relevan enggaknya. Baik. Nah, kaitannya kita sebagai kampus cyber nih, menurut Mas Agus nih, kira-kira kita bisa menjadi hub nggak ya untuk konten kreator di Cirebon atau bahkan sewilayah 3 atau bahkan sejauh barat gitu ya? Atau se-ASEAN. Iya, makanya ini kan dengan pada saya datang ke kampus tadi, ini saya bagus banget nih kalau ada media gathering konten kreator di UIN SSC ini kan, itu keren banget loh. Dan itu bisa jadi konten bagi mereka loh. Nah, memang kita udah ke arah situ. Sebenarnya mereka diundang ke sini untuk review gedung aja ya udah bisa gitu ya. Menjadi salah satu mereka juga kan. Otomatis mereka juga pasti punya jaga sendiri kan, tempatnya di luar kota, luar Cirebonnya kan, terus kan bisa berkembang sih. Iya. Jadi itu sangat memungkinkan ya Mas. Memungkinkan sekali. Ya nanti Revalo yang megang ya. Kelas ya. Berarti memang untuk dari segi skill bisa dipelajari oleh siapa aja kan? Betul ya. Nah, untuk ini misalnya Mas Agus, untuk semacam media gathering, ini idealnya per tahun atau per 2 tahun atau gimana? Karena kita juga butuh workshop yang mungkin hal terbaru apa aja yang bisa ditawarkan gitu. Kita misalnya langsung selevel ASEAN nih. Indonesia ini di posisi berapa sih konten-konten kreatornya, jumlahnya pasti lebih banyak dong daripada konten sebelah. Gimana nih perbandingannya kalau Mas Agus punya gambaran di situ tuh? Ya, selama ini kalau di Indonesia kan bagaimanapun juga pengguna sosial medianya terbanyak di salah satu yang terbanyak lah. Bukan di dunia ya, bukan di Asia. Sekarang sudah 100 sampai 140 juta lah pengguna sosial media di Indonesia lah. Hampir 50% dari penduduk Indonesia kan. Dan boleh bilang konten-konten masih berapa persennya, sama seperti entrepreneur lah, usaha ya. itu. Dan ini ya konten-konten juga sebagai entrepreneur juga kan. Makanya untuk gathering itu kita tinggal ambil tingkatannya apa kan. Mulai tingkatan dari wilayah 3 Cirebon dulu. Kemudian kita naik ke tingkat provinsi, itu kan nasional, kemudian ASEAN itu. Bagusnya itu bertahap gitu. Bertahap. Baik. Oke, berarti tahun ini mungkin wilayah 3 Cirebon dulu, depan nasional. Atau tahun depannya lagi baru level ASEAN. Kan bisa gitu ya? Bisa yakin bisa banget ya. Baik. Gagasan liar Mas Aldo apa lagi nih? Mumpung Mas Agus ada di sini. Saya banyak gagasan liar soalnya tentang. Nah, kalau misalkan kita sebagai kampus cyber juga nih, gimana sih caranya sebuah kampus kita bisa memiliki banyak kolaborasi dengan media juga? Karena kan sebenarnya kita kalau berbicara digital ya, berarti kita harus di ranah internet itu sudah sangat menguasai sekali gitu, dan salah satu poin pentingnya adalah kita harus banyak kerjasama dengan media digital terutamanya. Gimana tuh Mas Agus? Karena gini juga, jadi sosial media ini boleh kita juga sebagai alat bantu tools ya. Salah satunya bisa untuk sebagai sumber belajar, sumber informasi, sumber diskusi. Jadi misalkan mahasiswa di sini udah punya jurusan masing-masing kan, itu harus kuasai dulu, baru cara penyampainya bisa via sosial media ini gitu. Jadi ilmu dia toolsnya ya. Betul seperti itu toolsnya. Penguasaan konten wajib banget. Nah, satu lagi nih Mas Agus, terkait kemampuan bahasa asing atau bahasa Inggris. Kira-kira di Cirebon ini banyak nggak yang sudah konten pakai bahasa asing, atau mungkin mereka membaca atau menulis yang memang udah pakai bahasa Inggris gitu? Dan wajib nggak sih hari ini, karena kita memang mau go global gitu ya, Cirebon ini dan kampus ini juga gitu. Jadi kita sudah ada beberapa mahasiswa dari kampus lain ini sama kita ini magang ya. Mereka baru 2 bahasa. Satu bahasa Mandarin, satu bahasa Jepang. Oke. Jadi sudah ada
kita juga menerapkannya agak susah juga kan. Iya, Akhirnya kita dibikin bentuk artikel berita, Betul. satu Indonesia di bawahnya ada bahasa asingnya seperti itu. Ah. Itu yang kita fasilitasinya. Jadi ada tapi belum banyak. Ada belum banyak gitu. Karena mungkin karena lebih marketnya juga ya, karena kan Marketnya juga. kreatif itu kadang mengikuti marketnya juga gitu. Betul. Iya. Makanya kayak contoh market bahasa daerah aja belum tentu bisa luas jangkauannya. Baik. Kadang harus ada subtitle segala bahasa Indonesianya lah gitu. Itu unik ya, ada beberapa konten kreator yang benar-benar full pakai bahasa Cirebon atau pakai bahasa Betul. Sunda gitu ya. Gitu. Itu menarik juga. Dan akhirnya mereka mengkombinasi antara bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Supaya nyambung gitu. Supaya informasi tersampaikan intinya gitu. Oh, lupa saya nanya ke Mas Agus. Misalnya para seniman-seniman lokal Cirebon yang udah go internasional, apakah mereka juga konten kreator rata-rata? Atau memang full seniman aja mereka, Mas? Mereka masih banyak kan backgroundnya full seniman. Full seniman ya? Iya betul, full seniman. Contoh kayak konten kreator misalkan kayak di suatu event atau apa ya, itu tidak boleh nge-shoot sesuatu yang sifatnya kosong. Kursi kosong itu nggak boleh. Kosong nggak boleh. Image-nya itu sepi. Oke. Ramai gitu. Baik, baik. Jadi makanya saya bilang tadi sosial media itu tentang persepsi sih. Persepsi ya? Baik. Apalagi kita persepsinya semakin kecil ya. Jadi selayar itu, satu layar handphone itu persepsi kita kan ya. Betul. Iya. Itu sebenarnya kita bisa arahkan ke arahnya mana gitu ya. Makanya kita bisa membedakan. Oh ini belum pengalaman terbangnya, koordinator ini sudah. Itu bisa kita. Oke. Dari cara ngambil videonya aja tuh. Jadi memang kita bisa bermitra dong sebenarnya. Harus Agus dan ini kan kreatif. membuka jalan untuk kita kemitraan ke depannya ya. Jadi arti memang kita sebagai kampus cyber university gitu ya, harapannya sih pengen jaringannya sangat luas sekali gitu ya, baik secara offline maupun online gitu ya, atau di media digital. Jadi artinya memang ya jangkauannya nggak kita berbicara lagi tingkat Cirebon, Ciayu, Majakuning atau nasional, harus sampai internasional gitu seperti itu. Karena falsafah kita adalah local precision, global vision. Jadi Betul. kalau orang visinya global, dia harus punya root lokalitas. Makanya kalau kita lihat kalau saya lihat di postingan kita di Cirebon ya, kita lihat insight baik itu di Instagram maupun di TikTok, kita lihat tuh ada beberapa sudah ada yang luar negeri ya kan, bukan hanya full Indonesia 100% ya, dan sekarang udah mulai bukan Indonesia yang lihat lah, walaupun presentasi masih kecil. Oke. Dan kita bisa membayangkan Cirebon ini menjadi kota yang maju banget, kota yang sangat digital, dan orang-orangnya juga memang secara cyber literate banget ya Mas Agus. Berapa tahun nih ke depan gitu? Mungkin itu pertanyaan terakhir saya sih buat Mas Agus. Jadi kalau saya lihat gini, sekarang itu kita sudah memasuki generasi alpha anak kecil. Jadi mereka secara skill itu mereka udah melek digital. Jadi semakin sana akan semakin cepat pengembangannya dibanding generasi sebelumnya. Mereka udah melek teknologi secara otomatis lah. Makanya saya tempoh hari ada teman saya juga, dia punya program bakti negeri. Dia ini ke sekolah SD itu ngajari anak belajar komputer sampai ke pelosok yang ada di Cirebon. Jadi mereka beredukasi dari sekarang loh. Digital tuh biar ke depan sudah punya ini. Sudah punya kemampuan. Bu, bisa matiin laptop atau komputer udah bisa lah. Ya gaptek banget sebenarnya. Oke. Mas Alno, last question. Mungkin pertanyaan terakhir nih kalau dari saya, gimana sih caranya mahasiswa itu bisa memaksimalkan sosial media untuk karir mereka ke depan? Iya. Karena kan kita kampus Islam negeri nih, artinya kan dari sisi backgroundnya macam-macam, ada dari pendidikan, ada yang filsafat dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga sekarang jurusan-jurusan ekonomi dan bisnis dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara memanfaatkan sosial media ini untuk karir para lulusan kita seperti itu, Mas? Mas, sekarang pertama dari segi dunia kerja, orang harus bisa multitasking gitu kan. Pertama, ilmu yang dikuasai di dunia kampus harus kuasai dulu. Ibaratnya mahasiswa tuh harus banyak belajarnya lah, banyak menguasai berbagai disiplin ilmu kan. Yang kedua, dia menguasai skill bagaimana secara teknis ya. Teknis tadi yang saya bilang tadi, bagaimana dari skrip segala, bikin skedoli, bikin ide segala, itu mereka akan, kalau terbiasa akan maju, itu akan diimbangi oleh jam terbangnya. Semakin tinggi jam terbangnya, akan semakin sudah terbiasa lah. Lihat tempat ini, oh ini ceritanya nih, udah terpikir di bayangan seperti itu. Jadi memang harus dilatih, harus mulai, tidak harus membiasakan diri ya. Harus dengan sempurna dulu gitu. Gak apa-apa, harus sempurna dulu. Kalau udah punya jam terbang, datang udah tahu ini, seperti itu. Jadi mending literasi penting banget ya. Tapi tetap harus dimulai dari core keilmuannya sendiri ya. Betul, ya. Baru nanti pemanfaatan sosial media itu sebagai tools untuk
mengembangkan karir mereka ke depan. Larik. Ini pengen ngobrol lebih lama. Iya. Ini mungkin sesi pertama. Pembuka lah ini ya. Sesi kedua ini workshop, pelatihan, media gathering, dan insya Allah akan banyak cara dengan International Office Syekh Nurjati Cirebon. So thank you for coming. Thank you Mas Agus atas insight di dunia sosial media dan juga dunia digitalnya. Thank you so much. Oke, that's it untuk Global Horizon Podcast episode 8 ini. Nanti bisa kalian saksikan di YouTube IOP, Win SSC, dan juga sosial media kita semuanya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Agus atas kehadirannya. Nanti kita bisa lanjutkan lagi untuk kerjasama berikutnya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Bye everyone.